itu dulu bekas orang bunuh diri di kosan itu, makanya kosong. Dia coba ngintip, ngintip, oh udah nggak ada tuh, udah nggak ada. Udah ngintip lagi, udah nggak ada. Yang ketiga, ngintip lagi, diintipin balik. Nah, mungkin peliharaannya dia gitu. Mungkin entah itu penglaris atau apa, cuman kan kita nggak bisa pakai alasan itu. Nah, untungnya si Om Kos ini dia suka melakukan tindakan yang lebih horor daripada kejadian horor lain. Kita ngumpul, kita doa lagi bareng-bareng, doa lagi lah yuk, baru kita tidur, doa sama-sama. Udah selesai nih, jalan keluar. Dan keluar kucuk, baru sampai depan pintu, kita mendengar suara cewek ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Seperti biasanya nih, gue udah mendatangkan seorang narasumber. Dan kali ini balik lagi dengan cerita kosan. Emang banyak banget nih narasumber yang berpengalaman di kosan tempat dia tinggal dengan banyak banget gangguan. Nah, kita langsung ngobrol sama narasumber kita kali ini. Bang Jonathan, sehat ya Bang? Sehat. Kabar baik ya? Baik. Bang Jonathan, gue panggilnya Bang Jo aja kali ya? Boleh, bebas. Bang Jo, kosan lo ini di daerah Karawaci? Karawaci ya. Ini kejadian lo alamin di tahun berapa Bang Jo? 2017, which is 6 tahun lalu ya? 6 tahun lalu. Dan itu lo baru jadi mahasiswa maba di sana ya? Maba semester 1. Semester 1. Ini kan Karawaci nih, akses jauh dari mana-mana nih ya. Iya. Kalau bisa dibilang ya, karena daerahnya kan komplek mall, kampus gitu aja kan isinya. Perumahan ya. Gitu ya. Nah, Bang Jo tinggal di sana itu kurang lebih berapa lama? Kalau di kosan yang gue ceritain nih, itu mungkin sekitar 6 bulan, mungkin 1 semester lah pokoknya. 1 semester? Sampai habis 1 semester atau nggak nyampe? Kayaknya sih nggak nyampe. Nggak nyampe. Seingat aku nggak nyampe 1 semester. Ya akhir-akhir aku cabut. Oke. Dan kosan yang Bang Jo tempatin ini, kalau gua nggak salah, ini pernah di-up sebelumnya ya? Pernah. Di Instagram. Pernah di-up di Instagram. Tentang kejadian apa yang dialami di sana? Iya, itu teman aku yang nge-up di Tapi Instagram. Di take down itu alasannya apa tuh Bang? Ya karena kan kita pikir kita masih kuliah dan masih di sana lah. Jadi dan itu sempat kesebut juga institusinya apa. Jadi ya udah kita turunin aja untuk kebaikan bersama. Ini soalnya pengalaman-pengalaman mistis yang ada di sana ya. Iya. Di up dan itu sempat bikin heboh katanya ya. Sempat heboh. Sempat viral di kalangan orang sana. Di Karawaci sana ya. Di Karawaci. Anak-anak kuliahan sana. Anak kuliahan. Nah, tahan dulu ceritanya ya Bang. Oke. Buat teman-teman yang penasaran gimana pengalaman dari Bang Jo kali ini, dan ini sempat viral dan heboh banget di sana, tapi di take down karena satu dan lain hal. Lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian bisa ceritain di Narasi Misteri juga nih. Kalian tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada artwork-artwork yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat dan dialami sama narasumber kita dan teman-temannya di sana. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana banyak konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Jo kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Jo, awal mula pengalaman ini lo alamin gimana tuh Bang? Awal mulanya itu aku tuh kuliah di satu kampus di daerah Karawaci. Nah, kampusnya apa? Ya aku nggak sebut namanya ya. Nah, itu aku kuliah di sana. Pertama-tama ngeliat kosan. Udah dapet nih. Oh, ini bagus nih kayaknya.
Abis itu tiba-tiba dapat telepon dari kampus tuh. Bilang, nanti kamu kuliahnya, ngekosnya di ini aja ya, di apa tuh namanya, di tempat yang bisa ditentuin kampus. Iya, ditentuin kampus. Nah, ternyata kenapa? Karena dari kampus itu dia dapat kerjasama lah sama si pemilik kos. Katanya mau kasih lebih murah apa dikumpulin. Jadi kampus pun berinisiatif untuk bikin, oh yaudah gimana, kenapa maba-mabanya tahun pertama kita wajibkan di satu kosan yang sama, biar bisa dibikin sistem dorm. Gitu. Awal mulanya di sana kan. Kita apa tuh namanya, akhirnya dikumpulin di situ. Ketemu dulu sama si om kos. Nah, walaupun ternyata katanya lebih murah, ternyata lu sama lu ternyata tuh beda gitu harganya. Jadi kayak lu diam-diam aja ya gitu. Ini gue kasih murah nih harganya. Nah, ternyata harganya beda, sama ini beda. Nah, mula-mula sih aku ngerasa pas lihat itu kosan yang benar-benar nggak aku lirik. Emang sih masih di daerah kosan yang waktu aku cari nggak aku lirik. Gedungnya gedung tua cuy. Gedung tua kayak udah, aduh, apa ya, kayak catnya aja kayak nggak dicat lagi gitu loh. Oke, gedung tua kalau seandainya ada yang pernah ngekos di Karawaci itu pokoknya tuh perumahan yang paling komplek, perumahan yang paling belakang. Nah tuh yang di Hook tuh. Nah itu di situ ngekosnya. Awal-awal tuh aku cuma berasa kayak kok kayak enak ya suasananya, kayak berasa dingin aja gitu, dingin gitu. Emang sih untungnya walaupun tua tapi dia bersih. Kayak lantainya semua bersih, jadi nggak terlalu, aku nggak pikiran something creepy, nggak. Dan itu juga ketemu teman-teman yang baru-baru yang kayak ya waktu USM aja, waktu saringan masuk ketemu, abis itu pas udah itu nggak ketemu lagi, baru ketemu saat itu di sana. Setelah jalannya cerita, barulah kita mulai ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah ada teman aku nih, inisialnya A, cowok. Dia yang paling pertama diganggu. Ini di sana kekumpul dalam kosan itu yang dari kampus Bang Jo berapa orang? Karena kita ada beberapa titik, di titik aku mungkin sekitar berapa ya? 10-12 orang mungkin. Awal-awalnya ya kita cuma berasa kayak ya udah kosannya kosan tua, kosan lama. Nah teman-teman barulah temen aku nih yang mulai pertama. Setelah berapa hari ngekos di sana, mungkin 2 hari kali ya, 2-3 hari, udah mulai ngobrol kan, udah mulai kenal satu sama lain. Nah dia ngomong, dia tuh ngekos sama sepupunya tuh udah duluan. Sepupunya tinggal persis di sebelah kamar dia. Pertama gini, kok lu ketok-ketok kamar gue ya? Apaan lu, ngapain gue ketok-ketok kamar lu? Gila lu ketok-ketok malam-malam jam 1 ketok-ketok kamar gue gitu. Dia bilang enggak. Habis itu dia mulailah cerita, apaan sih, pertama kayak ya udahlah gitu kan, ketok-ketok apaan sih. Nah makin lama makin sering. Nah kan sebelahnya lagi tuh kan kamarnya masih kosong. Nah mulai tuh dari kamar yang kosong tuh diketok tuk dan mulai tempat-tempat yang nggak wajar, kayak dari belakang jendela. Jadi ini kosan nih kan, kamar dia begini, ini pintu, ini jendela. Nah kan di luar kan langsung dari belakang jendela sini diketok. Entar dari pintu, dari atas, dari samping. Nah akhirnya semenjak diketokin itu dia tidur di kamar aku. Sampai ada berapa minggu lah dia tidur di kamar aku. Jadi dia nggak boleh tidur sendiri di kamar dia, kayak gue tidur kamar lu ya, karena aku anaknya kesannya yang terkesan paling berani di situ, karena aku nggak mau tunjukin kalau aku takut. Kan yang lain pada takut, kalau aku takut juga ntar jadi gimana gitu kan. Jadi udah aku sok berani terkesan paling berani. Jadi dia yaudah tidur di kamar, nginepnya di kamar aku gitu. Berjalannya hari kan, kita mulai, oh kok gue juga ngalamin hal yang sama ya, gue juga ngalamin hal yang mirip ya gitu. Nah ada satu hal yang kayak menurut kita agak ganjel, itu tingkah lakunya si om kosnya itu sendiri. Setiap jam 3 subuh, awalnya kita pikir kayak ya udah kebetulan nih, kan kita kok anak musik nih, aku kuliah musik gitu kan. Anak musik jam latihan kan emang malam-malam kan. Ya udah kita lagi latihan ya, biasalah pesan makan apa, kita lihat si om kos kok datang, dia tinggalnya nggak di sana padahal. Om kos datang ngapain? Emang ada satu kamar yang sama dia dikunci, itu orang nggak boleh masuk. Orang tanya, apa dia cuma bilang gudang. Orang mau lihat, emang ada apa sih om? Pas dia lagi buka dia cepet tutup. Nah kita lihat setiap jam 3 pagi dia ke sana, ke kamar itu. Di kamar
Gue spill lah, itu kan karena A, B, C, D, E, F. Nah tuh di F itu, F bawah. Di kamar situ. Di sana, dia masuk situ jam 3 pagi. Pokoknya subuh-subuh lah dia masuk sana. Itu orang ngapain? Kita sampai loh sengaja kayak, nih udah mau jam 3 nih. Kita tungguin lewat tangga, ngumpet-ngumpet lihat. Terus masuk kan. Dia masuknya tuh bukan yang masuk normal gitu loh. Masuknya kayak buka langsung tutup. Buru-buru. Buka tutup. Jadi kayak kita lihat, kita cuma lihat kayak ada something ornamen apa dalam lampunya kuning. Sedangkan di kosan itu semua lampunya putih. Itu udah lampunya kuning. Nah kita nggak tahu kan. Ya apalah, aku nggak berani berspekulasi macem-macem. Mungkin ada apa gitu, nggak tahu. Jadi ya bisa nilai sendiri gitu. Nah dari kita cerita nih, emang ada tante-tante sama om-om yang dia emang suami istri, dia tinggal di kosan itu juga bareng-bareng kita. Si tantenya ini tinggalnya di kamar sebelah kamar aku. Nah dia tuh punya indera keenam. Dia katanya bisa ngelihat. Emang ada sosok perempuan katanya. Dia kan tadi kan ceritakan kita kayak sering diketok-ketokin gitu kan, terutama si teman aku ini, misal si A ini, dia bilang aku sering diketok-ketokin gitu. Habis itu bilang, dia ngajak kenalan kali, dia emang ada di sini kok, dia emang di sini gitu, emang tempatnya di sini, emang menghuni di situ. Sering kok kadang-kadang kalau dia lagi bosen minta jalan-jalan, sering ajak jalan-jalan keliling komplek. Emang dia sering kadang-kadang tuh ya jam 1, jam 2 sering keluar. Dia sering keluar sendirian ya, tapi ya dia bilang dia nggak sendirian gitu. Dia sama si perempuan itu, sosok cewek yang digambarkan. Nah mulailah tuh makin lama makin intens. Pas kita kumpul bareng-bareng nih kan, kita lagi cerita-cerita, kan banyak anak-anak kakak-kakak tingkat yang dari luar kan penasaran kan, pada main, pada denger cerita masing-masing, pada cerita-cerita, tiba-tiba digedor tuh kamar gini, lagi ngumpul di satu kamar nih, digedor, wah kenceng banget kayak marah, digedor buger gitu. Habis itu pas dibuka kosong, langsung udah pucat kan, udah bubar. Gak ada siapa-siapa itu? Nggak ada, di depan kosong karena pada ngumpul di kamar semua. Kayak apa sih, kayak orang dobrak marah gitu, wah gitu, kayak didobrak gitu, ceder. Itu lagi rame-rame tuh kan. Udah denger semua yang dobrak gitu, udah nggak beres. Namanya akhirnya ya udah, awalnya cuman kayak lu mah cuman takut doang kali, gara-gara kosannya tua. Jadi iya. Sampai ada temen aku juga, ini kakak tingkat yang kebetulan emang ditugasin tinggal di kosan itu. Cewek inisialnya T. Si Kak T ini dia lagi biasa lah, anak muda, tau lah kalau malam-malam ngapain, sleep call, pakai headset, ngobrol sama temennya di Sulawesi. Nah, dia gitu mau tidur gitu kayak ngobrol mau ketiduran, tiba-tiba temennya gini, Teh, kenapa lu? Kenapa? Gitu, bilang, hah? Kenapa apanya? Gue nggak kenapa-napa kok, aman-aman aja. Itu tadi lu teriak tolong apaan gitu kan? Nggak ada, nggak ngapa-ngapain. Tapi dia bilang beneran kok, orang jelas banget teriak gitu kan. Habis itu dia bilang yaudah ntar gue telepon lagi ya. Nggak ada apa-apa. Dia matiin. Pas lah ketemu gue lagi jalan turun ke bawah, dia emang kamarnya di bawah. Gue turun ke bawah, Kak kenapa kok buru-buru gitu, ketemu. Dia bilang nggak apa-apa kok. Dia bilang si ini mana ya, ya ada di kamarnya. Dia ke kamar teman saya. Akhirnya dia tidur di sana. Dia bilang gue numpang tidur ya, gue nggak bisa tidur nih. Ditanya lah sama temen aku nih, si D ini. Dia bilang kenapa kak nggak bisa tidur, kenapa? Nggak apa-apa, dia nggak berani cerita. Sampai aku baru tahu ceritanya tuh sekitar 3 hari setelahnya. Udah kejadian 3 hari setelahnya baru aku dengar ceritanya. Ternyata itu yang dialamin. Nah kalau gue pribadi pernah juga ngalamin. Kan kalau di kosan gue tuh dikelilingin sama balkon, nyambung balkonnya, nyambung semua balkonnya. Nah di balkon, tapi nggak semua kamar punya pintu balkon. Kamar gue termasuk punya. Kamar si tante sebelah kamar gue juga punya. Abis itu ada sebelah pintu itu ada kaca es tuh dari bawah sampai atas. Kaca es, tau kan kaca es yang kayak kita nggak bisa lihat keluar, kita nggak bisa lihat ke dalam. Tapi kalau kita pegang tuh ngebayang. Oke. Gue pernah tuh malam-malam mau tidur,
Dari kaca es itu, Kaca burem ya. kaca burem, ada tangan ngejeplak. Gue pikir isi tante ngapain nih iseng. Tapi kok tangannya kayak bukan tangan orang gede, kayak tangan anak kecil. Kayak tangan anak-anak tapi ya gitu pokoknya tangan ngejeplak. Kayak orang nempelin gini dateng gitu. Kok iseng banget gitu kan, tapi kok nggak hilang-hilang. Si tante ngapain nih sampai sejam gitu kan, tangannya nggak bergerak-gerak. Ya udah gue tinggal tidur, besokannya udah kagak ada gitu. Lah mulai gue coba ya udahlah never mind lah, nggak usah pikirin lagi gitu. Ya udah aja. Kayak aku juga nggak banyak cerita yang soal itu, karena kan mereka udah banyak cerita juga kan, banyak cerita. Gue kemarin yang pas gue lagi teleponan sama temen gue, tiba-tiba ada yang tolong, gue diketokin. Nah, aku emang kadang-kadang kalau emang lagi capek tuh emang suka iseng ngeliat sekelibat loh. Tuh ada satu kamar mandi di depan, di pojok belakang. Jadi ini kamar gue, kan kotak nih bentuk kos-kosan nih, gedungnya. Itu ada kamar mandi tuh di belakang. Kamar mandinya gelap banget. Ujung ya? Ujung, belakang situ, ujung. Kamar mandinya gelap. Jarang lah yang orang mau mandi di situ. Jadi gue kadang-kadang kalau mau mandi ya daripada penuh terus kamarnya kan di luar. Gue mandi di situ aja. Emang sih agak creepy ya mandi di situ kan. Mandi di situ agak creepy, kayak aduh setiap mandi tuh rasanya kayak ada yang ngeliatin. Ini kayak ada apaan sih gitu kan. Nah itu di kacanya itu tuh pernah gue kayak dikagetin. Gue lagi cuci muka di wastafel, bung apa nih sih ada sosok cewek. Gue baru tahu tuh sosok cewek. Gue udah ngelihat itu duluan sebelum gue tahu dari si tante kalau ada sosok cewek. Oke. Pas gue cuci muka, apa nih kayak sosok cewek, tapi langsung hilang gitu ceweknya. Ya udahlah, gue masih ya udahlah gitu, masih ya udah. Jadi kayak dikesampingkan aja, masa bodoh. Nah teman-teman kan udah mulai resah nih ya, sampai akhirnya ngumpul lah sama kakak-kakak tingkat yang mulai kepo. Kan kalau anak seni ininya kuat ya, kita punya solidaritas. Kayak kakak-kakak tingkatnya pada datang, kalian kenapa sih? Emang kosannya kenapa? Ada apa gitu? Ya udah kalau ini kita doain aja rame-rame, kali aja bisa ngebantu gitu loh. Doain rame-rame, keliling dulu tuh, keliling kosannya. Ya niat mau doain dulu, mau keliling dulu, ngeliat ada satu temen aku nih, temen seangkatan juga, tapi dia nggak tinggal di kosan itu. Inisialnya sebut aja si S. Nah si S, kita nih pas kita keliling dia ikut keliling, muter-muter keliling. Nah tiba-tiba kita tuh nggak sadar kalau dia tuh udah hilang. Kita nggak sadar, tiba-tiba udah hilang dan dia juga nggak sadar kalau kita udah turun ke bawah. Tiba-tiba dia sampai bawah, si S mana? Kemana cari-cari kagak ada. Tiba-tiba kita denger lah dia nangis di atas. Suaranya dia nangisnya pas di depan kamar mandi yang kosong. Jadi tuh kamar mandi kosong itu tuh yang sering jarang dipakai, yang kaca depannya tuh ada kaca. Nah pokoknya di daerah sini, nah tuh dia nangis itu. Dia ini cowok atau cewek? Oke. Dia bilang, aku nggak tahu, tiba-tiba aku kira kalian masih di sini loh, aku masih ngelihat kalian, tiba-tiba udah kosong gitu, udah kosong. Dia nangis lah gitu kan. Akhirnya yaudah nggak apa-apa, udah sekarang udah aman kan, udah kita ngumpul sama-sama, kita doa lah sama-sama. Pas lagi doa tuh ya, temen gue nih si inisial A nih yang diganggu pertama kali tidur di kamar gue selama beberapa minggu. Nah dia ini mau diserang berkali-kali, 3 kali ada kali, udah sampai muntah-muntah. Serangan kayak gimana bang? Kayak mau dimasukin. Kayak mau dimasukin, jadi kayak pas tiba-tiba kayak gila, perasaan gue kok nggak enak. Dia ngomong gitu, kenapa tiba-tiba keluar muntah gitu kan. Mendadak pas kita lagi doa itu tiba-tiba kayak dianya yang mau diincar nih, si A ini, si cowok ini yang mau kayak mau kemasukan. Kayak udah pengen muntah gitu. Ya untungnya sih nggak kemasukan ya. Sampai 3 kali tuh? Sampai 3 kali, udah sampai beres. Kita lanjut lagi, begitu lagi, gini lanjut lagi, gitu lagi, gitu. Sampai akhirnya kita putuskan, udah kelar gitu ya. Udah ntar besok kita coba ngobrol lagi ke kampus, gimana. Kan saat itu kita posisi kita nggak ada pilihan pindah. Karena kan ya gimana ya, alasannya nggak kuat gitu kan ke kampus. Ngomong, mau pindah kenapa, kosannya angker bu. Ya kayak dari kampus, apaan sih loh gitu kan, pasti kan nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin, alasannya nggak kuat. Dan harus laporan ke kampus kalau mau pindah?
Iya, kita nggak bisa pindah tiba-tiba karena waktu itu kita yang masukin ke sana atas nama kampus kan. Dan kampus bersedia bertanggung jawab gitu. Jadi kita mau pindah pun kita harus ngelapor ke kampus kalau kita mau pindah. Nah, di malam itu juga kita pas kakak tingkatnya pada cabut, kita anak-anak nih masih merasa kayak ada yang ganjel gitu di hati. Kayak ngumpul lagi yuk, ngumpul lagi satu kamar nih. Di satu kamar teman kita yang kayak paling polos lah kita ngumpul situ. Kamarnya lumayan gede lah, nggak gede-gede banget, tapi ya dua kali tiga lah ya nggak gede lah, tapi muat bawa tempat-tempatan. Tapi kalau keadaan udah serem, walaupun sempit, jadi udah jauh-jauh lah, udah serem nih, takut gitu. Kita ngumpul, kita doa lagi bareng-bareng, doa lagi lah yuk, baru kita tidur, doa sama-sama. Udah selesai nih, jalan keluar kucuk, baru sampai depan pintu. Kita mendengar suara cewek ketawa. Audible. Kenceng. Dan yang kita langsung telepon gini kayak, denger hal yang sama. Dan kita dengernya tuh arahnya dari kamar yang atas. Jadi itu kan kayak kosan gue tuh banyak kayak, walaupun 2 lantai, banyak kayak tembusannya gitu loh. Lantai 1 ke lantai 2. Nah kita tuh dengernya asalnya dari kamar, ada satu kamar yang kosong yang rusak. Kamar rusak yang plafonnya tuh udah nggak karuan gitu, jadi nggak mungkin ada orang di situ. Dan kamar itu juga dikunci, tapi jendelanya tuh kebuka. Kita tahu, oh ini kamarnya ini rusak, plafonnya udah nggak jelas, banyak barang-barang bekas juga. Dari kamar situ kita dengar tuh dari atas tuh, yang akhirnya kita masuk lagi ke dalam, doa lagi. Dan akhirnya malam itu nggak ada satupun dari kita yang tidurnya sendirian. Jadi ya udah, jadi biar udahlah tidur berdua, gue tidur kamar lu ya, gitu sampai pagi baru kita ngobrol lah tuh ke kampus, cari alasan. Nah akhirnya kita ketemu lah alasan sih, keresahan kita bikin lah tuh si om kos yang emang rese, suka datang jam subuh gitu kan, suka datang subuh ke kamar yang itu F itu, dan itu dia juga bilang, nggak ada apa-apa kok, saya cuma masuk aja tuh ngurusin barang-barang saya. Dia bilang gitu, dia ngomong aku macem-macem. Nah kan kita udah berasumsi tuh, jangan-jangan emang itu kan emang si penghuni sana peliharaannya mungkin entah itu penglaris atau apa, cuma kan kita nggak bisa pakai alasan itu. Nah untungnya si om kos ini dia suka melakukan tindakan yang lebih horor daripada kejadian horor lainnya. Adalah dia suka masuk ke kamar kita nih, nggak peduli cewek nggak peduli cowok, karena kita kosannya campur, masuk jam 1 subuh pakai kunci cadangan. Kita udah tidur nih, kita kunci, ceklek, dia masuk pakai kunci cadangan, dia buka, dia masuk nih, tiba-tiba diem aja, terus bangunin kita, ajakin ngobrol. Ya mungkin dia kesepian kali ya, tetapi kan aneh ya, jadi creepy tingkah laku dia. Dan ngapain itu? Ya ngapain nggak tahu. Sampai aku mikir kayak, wah jangan lu mau jadiin tumbal. Tapi enggak lah. Lu kenapa lu digituin? Nah makanya kita akhirnya sampai kita nggak pada yang pernah tidur lewat kurang dari jam 1. Jadi kita selalu lewatin jam 1 nih. Udah jam 1 om kos sudah aman, dia udah pulang, baru kita tidur. Jadi biar kayak gak dikit kan risih ya. Sampai ada si temen aku yang cewek kayak dimasukin juga kamar ya. Pernah tuh kan juga si omnya tuh pura-pura sok-sok akrab, dipegang gitu. Nah alasan itu akhirnya kita pakai buat cabut dari kosan gitu. Akhirnya kita bisa cabut. Nah udah cabut, sejak kita pergi nih, sejak kita keluar satu persatu, awalnya tuh agak alot juga, om kosnya nggak mau kasih kita keluar. Tapi kita dari kamu sudah izinin, ya udah kalau kalian mau cabut, kalian udah nggak betah, that's okay. Kita cabut, udah kagak ada tuh yang si siapa tuh namanya, oknum yang suka ketok-ketok. Nah karena pas penghuni baru nih, angkatan baru datang, masih banyak tuh diunjukin, nih kesini lebih murah kosannya kalau kamu mau di kosan situ. Nah mereka tuh nggak ngalamin hal yang sebrutal kita. Generasi setelahnya nggak ngalamin Bang Jo dan teman-teman alamin ya. Iya. Nah tapi ya kabarnya kosan itu emang sempat vakum. Jadi pas kita mau masuk, si om kos ini emang baru mau buka lagi.
Oke. Om kosnya baru, saya ini baru punya kosan nih, baru mau buka lagi tempat vakum. Tapi aku dengar kabar nih entah dari mana. Maksudnya bukan entah dari mana, aku dengar dari teman-teman kabar burung gitu loh. Jadi yang asal kebenarannya tuh kayak validnya tuh belum pasti. Itu dulu bekas orang bunuh diri di kosan itu, makanya kosong selama beberapa tahun. Baru kita masuk. Ada isu itu tersebar. Ada isu tersebar. Oh tuh pernah ada orang mau bunuh diri. Tapi tuh ngomongnya tuh setelah udah terjadi hal-hal itu. Nah, emang sebelum kita masuk nih, udah ada kakak tingkat kita yang udah ngetes duluan di sana. Yang udah ngetes duluan berapa bulan di sana. Dia itu nggak cerita macem-macem, tapi temennya yang ngalamin. Temennya nginep di kosan dia, di kamar dia. Dia tidur berdua. Nih tidur nih lantai 1 nih. Bangun-bangun si temennya ini ada di lantai 2 di depan balkon. Di balkon yang depan kamar aku. Kamar aku tuh ada balkon, pintu balkon kan. Tapi itu kan kamarnya dikunci, pintu balkon dikunci. Ini kalau mau ke balkon kan nyambung. Itu harus lewatin pintu ada satu pintu di ujung seberangan sama kamar mandi yang kosong. Dia harus jalan lewat sono. Kalau dia sleepwalking, masa dia sampai naik ke atas. Dia harus ke pintu balkon sana, pintu balkon itu emang nggak dikunci. Habis itu balkonnya itu tuh bukan balkon yang bener-bener balkon yang proper gitu loh ya. Balkonnya tuh cuman ya seperut lah. Dia kalau sampai sleepwalking itu agak bahaya ya. Kalau sampai miring dikit jatuh. Dan tuh balkonnya kecil karena emang tempat balkon itu diperuntukkan untuk baling-baling AC. Oke. Jadi emang kecil aja. Dia tuh bangun ada di depan balkon kamar aku. Bangun-bangun di situ dia kayak kaget gitu kayak, kenapa ada di sini gitu. Nah awalnya kita dengar dari situ juga cerita. Itu pun pas udah heboh. Kita dengar cerita, gue ngalamin ini. Baru si kakaknya itu yang kakak tingkat yang udah ngetes duluan dia cerita, iya pernah temen gue gitu. Dan kemungkinan buat sleepwalking dengan akses yang sesusah itu kecil ya? Kecil. Dia juga nggak ngerti gimana. Dan temennya juga kagak tahu kenapa tiba-tiba bangun ada di situ, di lantai gitu nggak ngeletak di balkon. Begitu. Tiba-tiba aja tuh ya muncul di balkon situ pas bangun. Iya, munculnya di balkon sana. Orang ini, si kakak tingkat ini, waktu kejadian itu berapa lama sebelum Bang Jo masuk sana? Selang berapa bulan? Oke. Sebelum berapa bulan? Jadi berapa bulan itu baru masuk terima murid baru kan? Murid baru ya kita. Jadi kita masuk sana aja. Emang kakak tingkat aku nih, emang udah ngetes tinggal situ. Karena kan emang dikasih murah juga. Nah kakak tingkat aku ini orangnya tuh nggak pernah dapat gangguan apapun. Karena dia orangnya tuh kayak tipe yang rasional banget lah. Tipe rasional. Yang kena gangguan malah temennya yang nginep. Temennya nginep gitu. Ini Bang Jo nginep tinggal di kosan ini, itu berarti kalau di total bulan berapa lama? Hampir 1 semester, karena di semester 1 terakhir, waktu itu kan masih maba tuh 2017. Semester 1 terakhir itu akhir-akhir aku udah cabut, pindah. Udah pindah kosan lain? Ya mungkin sekitar 6 bulan itu. 6 bulan. 6 bulan. Yang temennya Bang Jo sebelumnya ada di situ, itu berapa lama? Itu, dia lama loh. Dia bertahan cukup lama, mungkin setahun lebih mungkin. Oke. Setahun mungkin dia di situ ya. Karena dia nggak banyak gangguan ya? Nggak banyak, nggak ngalamin apa. Badannya orangnya bukan tipe yang penakut yang kayak, pasti dia kayak orang yang cuek lah. Cuek banget gitu. Di saat Bang Jo pindah ini, teman-teman yang satu angkatan sama Bang Jo itu satu persatu pindah. Mencar langsung pindah. Siapa duluan yang pindah? Yang duluan itu teman aku yang si D ini, ada yang diinepin tuh, dia sering juga tuh diketok-ketok gitu. Si D itu pindah sama yang pertama si A sih, yang diganggu pertama kali dia cabut langsung. Oh dia cabut langsung? Langsung cabut. Tanpa perizinan dari kampus? Udah boleh? Pas dikasih izin langsung cabut. Setelah dapat izin? Langsung cabut. Aku agak belakang kan, aku masih nyari-nyari kan. Nyari-nyari kosan baru cabut. Semuanya pindah ke kosan yang nggak jauh juga dari sana? Ya nggak jauh, cuman ya kita di kosan baru nggak ngalamin apa-apa. Semuanya aman? Aman. Emang di kosan itu aja? Kosan itu aja. Ini kalau si om kosnya ini sendiri, ke jam 3 itu emang bener-bener nggak ada yang mau ngegapin dia ngapain di ruangan itu? Ada yang pernah nyoba beneran ngeliat gak sih? Kita sampai nungguin nih, kita ngumpet-ngumpet nungguin. Ini om kos nih udah mau jam 3 nih. Oh udah mau jam 3, lihat ini si om kos masuk. Dia langsung masuk buru-buru, tutup.
Dan nggak ada jendela atau apaan yang buat ngintip? Nggak ada. Kan cuman kayak kamar bilik itu kamar-kamar. Nggak ada, tutup semua rapat. Berapa lama biasanya dia kalau ke dalam situ? Kadang bisa sampai pagi, kadang setengah jam, kadang bisa sampai jam 5, nggak tahu ngapain. Cuman nggak tahu di dalam ada apa itu. Di dalam ada apa? Ya? Justru itu kita penasaran aja di sana. Dalam ada apa? Nah katanya, jadi temanku nih, ya itu ada yang bisa ngelihat. Dia pernah ngelihat, katanya tuh dia pernah ngintip dalam itu kayak ada kotak dia bilang. Entah kotaknya isinya apa, yang pasti tuh katanya di atas kotak itu ada orang yang berdiri, duduk gitu berselah tapi nggak nyentuh. Gue nggak tahu itu apa, cuma kan nggak tahu bener apa enggak kan, cuma denger aja. Entah ada yang ngebohong atau enggak, gue nggak tahu gitu. Dari orang yang bisa ngelihat itu. Iya, bisa ngelihat itu. Jadi pun gue juga dengernya tuh udah mulut kedua. Temen gue cerita kata temennya. Iya, awal-awal aku denger sih emang temen aku ada yang bisa ngilmu tuh, yang pernah ngilmu. Udah pernah ngilmu, tapi dia udah buang semua. Tapi dari ganjaran ilmunya dia jadi bisa mata batinnya kebuka. Oh, jadi ilmunya dicari sama dia waktu itu ya, pernah mempelajari. Dulu pernah ngilmu, tapi mata batin dia kebuka tuh. Tapi setelah ilmunya dia balikin, dia buang, ganjar apa namanya, efeknya masih ada. Nah, emang sih pas awal-awal dia main ke kosan kita, dia kayak gak banyak ngomong, dia cuma bilang, kok bau anyir ya? Bau anyirnya kita gak ada yang cium bau anyir ya. Dia kayak bau orang haid gitu. Kayak bau darah haid gitu, kayak bau darah, amis darah. Kok bau gitu ya? Awalnya kayak, gitu, pasti gitu. Mungkin malah jadi bercandaan gitu kan. Oh lu jorok lu gitu kan. Jadi bercandaan. Dia emang begitu, tapi dia nggak terlalu banyak, apa sih namanya? Komen. Nggak banyak ngejelasin. Karena takutnya juga buat yang tinggal di sana malah ketakutan. Emang sih pas akhirnya kita cerita baru dia bilang memang ada kok. Gue tahu dari gue datang gue ada, tapi gue nggak cerita sengaja biar lupa. Karena itu pertama nggak membahayakan bagaimana banget, bukan yang membahayakan. Terus menurut dia nggak membahayakan teman-teman yang ada di sana. Iya, cuman ya kan ngeganggu aja. Ya, sampai sebegitunya ngeganggunya. Kata si tante yang di tetangga kamar aku, dia bilang, oh mau ajak kenalan kok. Nah, dia pernah munculin diri di depan sosok itu. Pernah munculinnya gini. Tiba-tiba ada teman gue nih, kakak tingkat yang sering main, kadang-kadang nginep juga. Tiba-tiba lari masuk ke kamar gue. Buak, tutup pintu. Kenapa kak gitu kan? Tadi gue ngelihat cewek gitu kan, sekelibat gitu kayak dia ngelihat something gitu kan. Dia bilang, ada apaan nih? Dia ngelihat si cewek itu. Akhirnya dia coba lihat lagi. Coba lihat tuh di luar masih ada nggak gitu. Dia coba ngintip. Lihat lah, ngintip masih luar. Oh udah nggak ada tuh, udah nggak ada. Udah ngintip lagi. Udah nggak ada. Yang ketiga ngintip lagi, diintipin balik. Diintipin baliknya gitu. Apa yang dilihat katanya? Cewek rambut panjang gitu, ya jarinya ya gitu, ngintip dari tembok. Jadi kamar aku nih depannya nih tangga yang turun, terus ada sekat temboknya tuh nggak sih, tangga nih ada tembok di sini kosong kan tangga gini turun, seret kan kosong nih temboknya. Dari tembok ini yang ke depan kamar aku dia ngintip di situ. Berarti melayang deh harusnya. Dia ngintip itu. Ngintipin. Tapi udah. Dia pernah nampakin begitu. Dan cuman sosok perempuan ini aja yang selalu mengganggu. Dari tetangga si om tante penghuni kos sebelah itu juga bilangnya iya. Sosok ini juga. Sosok ini. Tapi kalau yang selalu mengganggu dia, itu nggak tahu. Karena kan banyak aja yang lewat pasti ada kan. Yang lewat yang ngeganggu dikit-dikit ada mungkin. Cuman dia yang bilang ke Bang Jo itu ya sosoknya juga perempuan. Sosok perempuan ini. Yang Bang Jo alamin juga waktu di kamar mandi.
Iya. Itu juga perempuan sama. Iya perempuan yang gue liat tuh rambut panjang itu tapi cuma sekilas doang. Kalau cuci muka, ya bener aja kayak orang tuh takut kan cuci muka kan biasa kan kayak aduh apa nih serem-serem. Pasti tuh buang kaget. Kaget. Dan ini waktu cuci muka kamar mandinya kamar mandi yang mana? Yang di pojok. Yang di pojok tadi. Yang pojok jadi kamar mandi nih. Depannya tuh ada depan kamar mandi tuh ada kaca gede terus ada wastafel. Cuci muka gue di situ. Cuci muka gue ya apa nih gitu. Dan nggak sekali dua kali, beberapa kali sekelibat-sekelibat gitu. Makanya jarang ada yang mau pakai kamar mandi di sana. Sampai ada yang berasumsi jangan-jangan kayak asal dari situ ya. Ini semuanya kamar mandi luar nih yang ada di kamar mandi luar. Semuanya. Semua di luar. Nggak ada yang kamar mandinya di dalam kamar. Nggak ada. Semua di luar. Gitu. Berarti cuman kamar mandi itu aja yang jarang banget dipakai. Jarang ya, betul. Tapi emang area ruangannya di situ emang selalu lebih gelap. Lebih gelap. Literally seluruh kosan aku tuh nggak terlalu terangnya. Kayak abang lampunya redup semua. Redup. Aku pernah ganti lampunya. Diomelin sama om kos bilang nggak boleh terlalu terang. Dimarahin. Aku ganti. Aku beli sendiri loh. Beli sendiri diganti. Om ini lampunya gelap. Aku ganti ya. Aku udah ganti. Diomelin nggak boleh terlalu terang. Gak ngerti. Oh dia punya syarat-syarat tertentu ya. Harusnya kan ganti lampu biar lebih terang lebih enak dong. Iya. Apalagi bang yang pernah terjadi keanehan sama si om kosnya ini selain lampu itu kayak. Seluruh kamar itu kan lampunya putih. Semua kamar. Cuman yang aku pernah lihat sekilas itu lampu dia kuning sendiri yang di kamar yang dikunci itu. Yang kamar kunci tadi. Lampunya kuning cuman ya udah never mind lah kayak mungkin emang lampunya kuning. Tapi semua kamar tuh lampunya putih. Aku pernah ganti lampu diomelin. Gak boleh, katanya terlalu terang. Ya makanya kayak apa sih si om kosnya emang agak aneh juga orangnya. Yang dia suka datang jam 1 lah, jam 2, jam 3 masuk ke ruangan every jam 3 loh, jam 3. Gua nggak tahu dia ngapain jam 3 subuh di situ. Kalau yang tadi dia masuk ke kamar anak-anak kos ini yang jam 1, itu biasanya dia sebelum pulang. Jam 1 subuh tuh sebelum ritual dia yang ke kamar itu. Berarti dia ada dulu sampai malam, yang sampai ada kejadian jam 1 dia masuk kamar beberapa orang. Pulang dulu dan balik lagi. Berarti jam 1 itu dia pulang dulu. Setelahnya gak nentu. Oke. Kadang bisa habis niter itu dia masuk ke kamar, masuk ke kamar itu baru dia pulang. Kadang dia habis dari sana jam 4 subuh mungkin dia keluar, dia baru samperin kita. Masuk ke kamar itu. Ya gak nentu, pokoknya dia masih jam 3 selalu ada di kamar itu. Oke. Bang Jo pernah disamperin sama om kos ini yang masuk ke kamar? Enggak, karena kamar aku selalu ramai. Oke, Bang Jo nggak pernah sendirian di kamar ya? Iya, nggak pernah sendirian di kamar, karena kamar aku selalu rame. Karena layout kamar aku tuh paling gede. Layoutnya paling gede, jadi paling pewek lah. Also kan aku pasang karpet kan, jadi orang tuh teman-teman sering ngegelar di situ buat bikin tugas apa. Dan aku doang sendiri yang punya printer kan, mereka pada sering nebeng. Gitu, jadi jarang orang kamar aku tuh cuman aku sendiri jarang. Jadi emang kamar Bang Jo buat nongkrongnya anak-anak di sana lah ya? Betul, nongkrongnya di situ. Nah, kalau dari anak-anak yang pernah disamperin sama si Om Kos ini, itu apa yang diajak ngobrol sama Om Kos ini apa? Halnya random sih sebenarnya, bukan hal yang penting gimana, kayak basa-basi aja. Kayak kamu kuliahnya gimana, apa? Tengah malam. Kayak nggak ada hari lain atau jam lain aja gitu kan. Kamu kuliahnya gimana, apa? Diajak ngobrol, cerita gitu. Tapi nggak ada kejadian yang entah melecehkan atau apapun itu ke anak-anak kosan yang pernah kedengeran tuh nggak? Yang temen gue yang cewek itu aja yang terakhir, yang pernah dipegang. Dia marah. Dan itu klimaksnya sampai ya udah bilang ke kampus deh ada kejadian ini. Iya, gitu. Ada kejadian itu. Om kosnya juga ditegur kan. Akhirnya ya udah kalian kalau mau cabut. Kalian mau cabut, kalian mau itu nggak apa-apa. Tapi dari om kosnya sendiri masih ini terus kagak boleh. Ya bodo amat kok kampus sudah kasih izin, ya kenapa enggak gitu kan? Kamu udah kasih izin, dulu kok cabut aja sampai pokoknya aku masih teror om kos itu sampai 3 bulan setelah gue cabut.
Masih dikontakin. Diteror. Sampai kalau ketemu nih gue lebih milih muter. Gue lebih milih muter daripada ketemu lagi. Orangnya udah aneh juga. Dan itu gue kan kayak di kosan tuh udah kayak berasa udah gak enak lah gitu. Gitu. Dan di kejadian ada orang bunuh diri ini Bang Jo, itu pernah kedengeran tahunnya atau berapa lama sebelumnya nggak? Tahunnya itu nggak jelas. Karena itu kosongnya itu sudah cukup lama. Oh, kosongnya itu emang udah beberapa tahun? Kosong berapa tahun baru di start lagi. Jadi tahunnya itu nggak jelas. Berarti setelah kosong itu nggak ada perbaikan gedung atau apapun? Masih sama seperti sebelumnya? Mungkin ada renovasi kecil-kecil tapi kayaknya nggak ada. Nggak terlalu, karena perabotannya juga masih perabotan tua. Oh, jadi base gedungnya itu emang nggak berubah? Base gedungnya nggak berubah. Dari yang dulu aktif, terus ada kejadian itu yang terdengar, ada wanita bunuh diri di sana, sampai ini kosong bertahun-tahun, dan aktif lagi di saat Bang Jo masuk sana, itu nggak berubah bangunannya? Itu nggak berubah, bangunan nggak berubah. Aku masih lihat kok ada water heater gede banget tapi udah kagak jalan, masih nempel di situ. Masih ada kayak plafon-plafonnya masih plafon lama, keramiknya juga masih keramik lama. Bahkan even kasur yang kita pakai pun juga kasur yang masih yang udah tua gitu tipenya. Kasur yang udah lama gitu. Jadi kayak emang nggak benar-benar dirombak. Karena emang aku lihat layout bangunannya, emang bangunannya dibangun untuk kos-kosan. Bangunannya emang bertujuan untuk bangunan kos-kosan dari awal ya? Iya. Bukan rumah yang dijadiin kos-kosan? Bukan. Tapi emang setelah ada kejadian itu kosong dan bangunannya pun nggak berubah dari dulu. Berarti dari luar kelihatan kalau bangunan ini emang udah jelas bangunan tua ya? Bangunan tua. Gitu. Sampai banyak nih anak-anak daerah sana tuh. Anak-anak lu mau nggak tuh? Apa tuh namanya, taruhan lu uji nyali di kosan itu. Jadi bahan uji nyali. Bahan uji nyali lu kosan itu. Tapi kalau yang redup itu emang lorongnya aja apa sampai kamar-kamar? Kamar, karena kalau mau ganti kan waktu itu lampu kamar. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Di dalam kamar? Iya, katanya terlalu terang, nggak boleh. Aku tuh kita juga ada ganti sih, mau ganti lampu depan biar kalau Gojek nyari nggak susah lah gitu kan, sampai pesan Gojek kan, biar lampunya terang. Diomelin, lampunya terlalu terang. Diomelin gitu, lampunya terlalu terang, nggak boleh dicabut lampu kita. Gue ngebayangin kalau malam dari luar gedung itu berarti emang berasa creepy-nya ya. Bu, berasa. Kalau malam ya. Iya, kalau seandainya lagi kesendirian, berasa banget. Nih, temen aku ada nih yang pernah. Jadi kan kita pada pulang nih ya, kalau abis ajaran, pokoknya abis semester kita pada pulang. Yang anak-anak yang deket. Nah, dia tuh kalau yang agak jauh biasanya mereka tetap di situ kan. Kalau apa itu cuma seminggu libur ya mereka tetap stay di sana gitu. Sayang lah pulang langsung balik lagi. Kalau yang di luar kota banget ya. Yang di luar kota banget. Itu dia pernah tuh lagi nonton, di atas tuh berisik banget. Ada nontonnya di bawah. Di kosan itu ada siapa? Dia doang? Dia doang. Satu tinggal dia doang sama beberapa lah. Ada ibu perpus tuh, ibu kampus perpus ada tinggal situ juga. Abis itu tapi dia doang situ. Dia lagi nonton, di atas berisik banget. Rame. Dan itu kita pernah nih ketangkep kamera waktu itu. Cuman aku nggak bisa tampilin sih waktu itu. Datanya ada di handphone lama. Handphone lamanya hilang gitu. Dicopet orang. Nah itu iseng di depan kamar mandi yang kosong itu. Ngerekam, temen aku ada yang ngerekam aja, ngerekam situasi gitu kan, keliling-keliling, kita giniin, lu ngapain sih gitu, iseng banget gitu. Dia bilang nggak apa-apa sih, ini aja ngerekam video biasa. Abisnya kita play lihat berisik kayak pasar di video itu. Berisik kayak pasar, kayak ada yang anak kecil teriak-teriak. Nggak ada anak kecil pada situ, anak kecil teriak-teriak, ada yang teriak tolong itu juga ada. Berisik kayak orang ngobrol di video itu. Saat merekam padahal sepi dan langsung di play saat itu juga, jadi nggak ada kesempatan buat ngedit. Sejelas itu suaranya. Sejelas itu. Terus apa yang dirasain tuh pas ngeliat itu, Bang Jo dan temen itu? Udah itu dapat itu kayak
Ya udah lah, yuk cabut yuk, udah mau jalan kan, lapar kan, ya jalan. Udah sampai sana baru kita jalani cerita. Udah takut lah gitu lah ya, kayak oh ini apaan nih. Ternyata ya emang ketangkep juga suaranya sama, jadi connect sama cerita yang temen aku waktu liburan itu, libur dia sendirian denger. Jadi ada yang bener menyaksikan di atas suaranya rame dan ada video yang terekam dan suaranya rame. Iya sebenarnya aku pengen banget tuh bisa style videonya, cuman hilang. Gak ada yang berani nyimpen tuh video soalnya. Gak ada yang berani nyimpen tuh video. Soalnya hal-hal kayak gini kan kalau ada ketangkep kamera atau apa, takut impactnya negatif, jadi kebanyakan orang kan menghapus. Iya, handphone gue cuman ini hilang ya. Handphone gue hilang. Tapi hilangnya bukan gara-gara ada video itu ya. Bukan ya. Bukan. Aduh. Nih masih ada cerita lagi nggak nih Bang tentang kosan ini yang belum lo ceritain? Kosan ini, overall sih yang sejauh yang gue tahu dan teman-teman gue rasain ya. Ini kan udah kesimpulan dari beberapa orang yang merasakan di sana ya. Iya udah banyak banget. Ya udah overall sih itu udah. Nah, teman-teman nih mungkin kalau ada yang tinggal di Karawaci, biasanya sih tahu ya. Harusnya tahu. Kosan ini ya. Tahu. Karena soalnya kalau dilihat dari bentuk kosannya agak nyentrik karena gedung tua, gedung lama ya. Gedung lama. Agak nyentrik ya. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar gimana nih pengalaman dari Bang Jonathan ini yang tadi diceritain. Bang Jo, sekali lagi terima kasih ya. Lo udah mau cerita pengalamannya di Narasi Misteri. Sama-sama. Bang Jo, ada Instagram atau apa yang mungkin bisa di-share buat teman-teman? Ada dong. Aku sering bikin konten musik di Jonathan Hadi. Jonathan Hadi. YONATHANHADI. Nah, nanti linknya gue juga masukin di deskripsi di bawah. Nah, kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa nih ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa di komen gimana pengalaman dari Bang Jo tadi. Dan share juga sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman di luar nalar pada orang-orang di luar sana, tapi terjadi pada mereka. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah kalau gitu gue Randi Mulya pamit mewakili Bang Jonathan pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,